Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi ajma'in Sayyidina Muhammadin ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada hambanya. Nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk berkesempatan menambah bekal-bekal kita, mempersiapkan perjumpaan kita dengan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Badiru wasari'u ay badiru ila maghfiratin min rabbikum ay ila ma yastahiqu bihil maghfirah kal islam wa taubati wal ikhlas wa jannatin arduha as-samawati wal ardu arduha ka ardu as-samawati wal ardu wa iddatil muttaqin huyyi'at lahum. وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم. Wasari'u ay badiru, bersegeralah kalian semua ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ila ma yastahiqu bihil maghfirah, bersegera menuju perkara yang menyebabkan datangnya ampunan Allah. Kal Islam, seperti Islam, wa taubati, dan bertaubat oleh ikhlas. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu, dan bersegera menuju surga yang luasnya langit dan bumi. Wa iddatil muttaqin, yang disiapkan Allah. Huyyi'at lahum, disiapkan Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Termasuk perkara yang harus kita pikirkan siang dan malam dalam bagaimana iman yang ada dalam diri kita ini selalu lurus dan istiqomah sampai akhir hayat kita. Iman yang lurus adalah keyakinan bahwa yang berhak disembah, dimintai, ditakuti, diharap-harap, dimintai habis-habisan hanyalah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Iman yang lurus maknanya adalah keyakinan bahwa tidak ada jalan menuju ridha Allah kecuali jalan yang sudah ditunjukkan oleh Allah melalui utusannya yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan ini adalah jalan yang ditempuh oleh baginda Nabi.
diamalkan, disampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat sudah sukses di dalam memahami dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada muridnya, mereka para ulama-ulama setelahnya para a'immah, sampai akhirnya sampailah agama ini kepada kita. Kita mengenal sholat, mengenal Allah melalui orang-orang yang telah sukses mengenal Allah, orang-orang sebelum kita, para ulama, para wali-wali Allah. Maka kita jangan melirik kepada cara orang-orang yang tidak mengikuti baginda Nabi. Jangan melirik kepada jalan orang yang tidak mengikuti baginda Nabi, yaitu cara-cara orang kafir, cara-cara orang yang tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Rasul. Maka tanamkan dalam hati bahwa yang tahu jalan kebenaran, yang tahu jalan menuju ridha Allah adalah hanya baginda Nabi Muhammad. Hanyalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang yang mengikuti baginda Nabi. Maka iman yang sahih, iman yang betul, iman yang lurus adalah tujuan hidup. Tujuan hidup. Tujuan hidup yaitu negeri akhirat. Karena dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Maka keyakinan seperti ini harus kita masukkan dalam hati kita, supaya siang dan malam yang kita pikirkan adalah membangun akhirat kita. Keyakinan yang sahih, keyakinan yang betul adalah kita yakin bahwa segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah, sehingga kita hidup dengan pasrah, tunduk total, menyerah kepada Allah, dengan harapan hanya mencari ridha Allah, dengan harapan hanya mencari ridha Allah. Karena tidak ada kebahagiaan, kemuliaan, bahkan keberhasilan, kesuksesan kecuali hanya dalam ridha Allah. Siapa yang mengira bahwa orang bisa bahagia dengan dunia tanpa ridha Allah, tanpa ridha Allah, tanpa pencipta dunia ini, berarti dia adalah orang yang bingung. Jadi orang yang bingung siapa? Orang yang bingung itu orang yang salah berpikir, yaitu orang yang mencari kebahagiaan dengan tanpa ridha Allah, yaitu dengan menentang hukum-hukum Allah. Maka dia orang yang bingung, orang yang salah jalan, orang yang tersesat. Allah, maka jalani hidup ini dengan ikhlas yang murni, Dalam Al-Quran surat surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian mereka istiqomah, pendiriannya teguh. Tatanazzalu alaihimul malaikah,
maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu takut, janganlah pula merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan memperoleh surga allati kuntum tu'adun, yang surga itu telah dijanjikan Allah kepada kalian. Di orang-orang yang mereka ini punya hubungan yang baik dengan Allah, mereka lah yang akan sukses, akan bahagia. Di orang yang mencari kebahagiaan dengan tidak taat kepada Allah, ini keliru. Maka para ulama mengatakan yang paling mudah untuk istiqomah adalah senantiasa memperjuangkan agama Allah dengan mengajak manusia kepada Allah. Kalau orang itu istiqomah dalam mendakwahkan agama, memikirkan umat, dan dia juga istiqomah dalam amal-amal yang baik, maka insya Allah akan mudah istiqomah dalam imannya sampai berjumpa dengan Allah dalam keadaan iman. Nah, itulah harapan. Maka dalam kehidupan ini banyak cerita kehidupan sebelum kita. Jadi kita ini ada cerita-cerita sebelum kita. Fatabiru ya ulil albab. Kita suruh mengambil pelajaran terhadap kehidupan masa lalu. Maka ada makhluk yang sangat menderita, yaitu iblis, laknatullah alaih. Dia beribadah beribu-ribu tahun, tapi akhirnya dilaknat oleh Allah karena menentang perintah Allah. Iblis itu dulunya ya orang yang taat, tapi pada akhirnya menjadi rugi karena tidak mau menuruti perintah Allah, sujud kepada Nabi Adam. Maka para ulama mengatakan iblis yang sudah beribadah begitu lama tiba-tiba berbelok sehingga akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena tidak syukur. Lalu kenapa iblis beribu-ribu tahun ibadah kok kemudian membelok? Karena ibadahnya tidak ikhlas. Karena orang tidak ikhlas itu tidak bisa istiqomah. Jadi kata para ulama, tidak mungkin orang yang diridhai oleh Allah kemudian berubah menjadi dimurkai oleh Allah seperti iblis itu. Melainkan mereka beribadah beribu-ribu tahun, sebabnya karena iblis itu tidak ikhlas. Dia tidak mencari ridho Allah, dia ingin mencari ketenaran, kemasyhuran, kehebatan di kalangan makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, yaitu para malaikat. Dia tidak ikhlas walaupun dia beribadah beribu-ribu tahun. Maka ketidakikhlasan iblis laknatullah alaih ditampakkan oleh Allah ketika dia menerima perintah Allah yang tidak sesuai dengan cita-citanya, tidak sesuai dengan
kemauannya, yaitu dia disuruh merendahkan diri kepada Nabi Adam alaihissalam. Diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka dia menolak. Akhirnya dilaknat oleh Allah menjadi makhluk yang paling sial di alam semesta ini. Maka manusia ini dia akan selalu menuju kepada dua ketertarikan, tarikan kanan, tarikan kiri, bisikan kanan, bisikan kiri. Bisikan kiri itu bisikan kejahatan, bisikannya iblis, bisikan kanan, bisikannya malaikat. Maka amantu billah summa istaqim, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah dalam istiqomah sampai mati, istiqomah dalam memikirkan umat. Dalam satu riwayat dikatakan tidak ada doa yang dicintai oleh Allah melebihi bila seseorang itu berdoa, ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad dengan rahmatmu secara umum. Allahumma ufir umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan ammah. Allahumma arham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rahmatan ammah. Itulah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Iwdah. Jadi doa yang paling dicintai Allah adalah mendoakan orang lain. Allahumma fir umat Muhammad maghfiratan ammah. Allahumma arham umat Muhammad rahmatan ammah. Allahumma barik umat Muhammad barakatan ammah. Kita ini suka mendoakan orang, sehingga doa-doa kita ini dijawab oleh Allah. Kita senantiasa ikut memikirkan umat semampunya. Kita pikirkan bagaimana keluarga kita, tetangga kita, seluruh umat, bagaimana mereka mengenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berjalan menuju ridha Allah, kemudian masuk surga Allah. Maka ini termasuk syarat yang sangat penting, termasuk amalan yang sangat penting supaya kita istiqomah iman yang mendoakan orang lain supaya bisa beriman, supaya kita ini istiqomah sholat, ajak orang lain untuk sholat dan seterusnya. Maka selepas beriman wa amila sholihah, beramal amal yang baik, amal-amal yang sesuai dengan tuntunan perintah dan tuntunan Rasul, terutama urusan sholat 5 waktu dijaga betul-betul. Sholatnya dijaga betul-betul, berjamaah di masjid-masjid, karena sholat bila berjemaah maka banyak diterimanya daripada tidak diterima. Jadi berjemaah itu satu jalan supaya sholat kita ini diterima Allah. Dalam satu riwayat disebutkan apabila orang sholat berjemaah, bila imamnya khusyuk, makmumnya tidak khusyuk, maka makmumnya yang tidak khusyuk juga diterima oleh Allah karena khusyuk imam. Bila imamnya tidak khusyuk tapi ada makmum yang khusyuk, maka diterima semua. Bila imamnya tidak khusyuk, makmumnya tidak khusyuk,
maka semuanya diterima oleh Allah dengan barokahnya berjamaah. Jadi jamaah itu mendatangkan barokah, jamaah itu rahmat, mendatangkan rahmat. Maka kalau berjamaah pasti diterima, kata para ulama. Maka orang yang ingin selamat ialah orang yang tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Jadi orang yang betul-betul pengen selamat hidupnya selalu istiqomah sholat berjamaah. Dikuatkan pula dengan sholat-sholat sunnah, ada qobliyah, ada ba'diyah, rawatib, sholat isyraq, sholat duha, awabin, tasbih, sholat tahajud, sholat witir. Karena memang untuk inilah kita hidup. Kita hidup untuk taat ini dalam waktu yang tidak lama, 60-70 tahun. Bila mati telah datang, walaupun seluruh dunia kumpul jadi satu, seluruh makhluk kumpul jadi satu, untuk menambah satu detik, maka tidak bisa. Nambah satu detik saja tidak bisa. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'a. Kalau sudah tiba waktunya mati, maka tidak bisa nambah walaupun satu detik. Mumpung masih hidup, inilah umur mahal. Maka gunakan kesempatan hidup untuk beramal, amalan-amalan yang baik. Jangan sampai berbuat dosa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah beliau mengatakan, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia bila ia tidak cepat taubat, maka dosa ini akan membuatnya bingung di waktu sakaratul maut, sehingga mati dalam keadaan kebingungan, mati tidak iman. Semua orang punya dosa, maka kita mesti bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Wa tubu ilallah taubatan nasuha. Insya rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Orang taubat itu diampuni dosa-dosa. Kita minta kepada Allah biar selalu berada dalam ridha. Ini waktunya kita taubat. Sudah lama kita hidup di dunia dalam keadaan lalai. Apakah belum waktunya kita ingat kepada Allah? Sudah lama kita hidup di dunia ini dalam keadaan lupa. Apa belum waktunya ingat kepada Allah? Maka bersegera, wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wa 'iddat lil muttaqin. Alam ya'ni lil ladzina amanu تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang waktunya untuk orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka kepada Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum. Apakah belum waktunya untuk ingat Allah? Sampai kapan mau ingat Allah?
maka setan selalu memberikan bisikan untuk mengundur-mundur waktu, suruh taubat nanti, akhirnya keburu mati, suruh sholat kapan-kapan, keburu dikafani. Jadi waktunya kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebelum waktunya kita dipanggil Allah, maka mikir akhirat sebelum sampai deh. Karim Rahim. Maka di pagi hari ini, di pagi yang penuh berkah, Rabu yang barokah bagi kita. Kenapa Rabu yang barokah bagi kita? Karena kita mengawalinya dengan salat subuh berjamaah. Man shalla al-subha bil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa dia mengerjakan salat subuh berjamaah, maka dia berada dalam jaminan. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah. Ketahui bahwa kita semua akan menghadap Allah. Nah, waktunya dirahasiakan, yang tahu hanya Allah. Ma tadri nafsun madza taksibu. Kita tidak tahu besok mau ngapain. Makna besok itu beberapa detik, menit ke depan kita tidak mengetahui apa yang akan kita kerjakan. Silahkan yang sudah masuk di ROM ini untuk di tap-tap layarnya sambil baca zikir, nyebut Allah, baca selawat. Maka kita harus betul-betul menyadari bahwa setiap saat, setiap waktu dalam segala urusan kita, dalam seluruh kehidupan kita, mulai kita lahir, bahkan sebelum lahir, sampai kita mati, senantiasa perlu dengan pertolongan Allah. Sebelum kita lahir di mana? Ketika di perut ibu, kita pun juga butuh pertolongan Allah. Makanya ketika seorang ibu mengandung bayi, mereka dianjurkan untuk banyak doa agar bayinya selamat. Menunjukkan mulai sebelum lahir kita butuh pertolongan Allah. Dengan orang tuanya meminta agar bayinya selamat, mulai dari perutnya sampai keluar, sampai sepanjang hidup. Jadi kita butuh pertolongan Allah. Jangan sampai kita merasa nggak butuh dengan Allah, nggak perlu. Kalau kita ini nggak perlu dengan Allah, nah ini buktinya kita butuh sama Allah, perlu sama Allah. Kita sholat, kita ibadah, kita doa. Kita butuh pertolongan Allah dalam setiap keadaan kita. Maka kita ingat kepada Allah dalam segala keadaan. Kita taat kepada Allah dalam segala keadaan, dan kita doa kepada Allah dalam segala keadaan. Di mana saja kita selalu berdoa. Itulah kehidupan para nabi, para rasul. Dalam keadaan apapun selalu berdoa. Kita petunjuk kepada Allah agar ditunjuk pada jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang baik. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram, Zulhijjah akhir. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada namanya Asyura. Asyura itu tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 1 Muharram itu tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Jadi kita tingkatkan hubungan kita dengan Allah, ketakwaan kita, menjalankan perintah Allah dengan penuh sungguh-sungguh. Maka bulan Muharram itu hari-hari yang dimana di dalamnya
banyak Allah menolong hamba-hamba yang saleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan pertolongannya kepada Nabi dan Rasul-Rasulnya. Nabiullah Nuh, alaihi salam, sehingga orang-orang kafir habis, hancur seluruh dunia. Ya, yang selamat hanya yang naik kapal Nabi Nuh. 10 Muharram. 10 Muharram juga peringatan yang telah Allah datangkan, pertolongan yang Allah datangkan kepada Nabiullah Musa, di mana Nabi Musa diperintah memukulkan tongkatnya ke laut, membelah menjadi jalan. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. 10 Muharram. Allah. Enggak, nanti 10 Muharram kita puasa ya. Agar kita ditolong oleh Allah. Kalau ditolong oleh Allah, yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang bisa mengalah. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kamu, tidak menolong kamu, maka siapa yang dapat menolong selain Allah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hanya kepada Allah orang beriman itu pasrah. Begitu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 160. Iyanzurkumullah fala ghaliba lakum. Kalau sudah ditolong oleh Allah pasti menang. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah nggak peduli, siapa yang mampu, yang bisa sekiranya menolong kita selain Allah? Maka wa'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang iman itu betul-betul butuh kepada Allah saja. Kalau Allah nolong, maka kita menang. Kalau Allah tidak menolong, maka kita ini kalah. Kita ini punya musuh, yaitu setan. Musuh kita itu setan. Syaitan aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh. Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Selalu ngajak kita kepada kemaksiatan agar menjadi penghuni neraka. Allah kan. Kalau setan itu siang malam nggak pernah berhenti menggoda kita. Maka dalam hadis disebutkan yang ridhu syaitan ala qafiyati ahadikum idza nama bi salasati. Setan itu kalau ada orang tidur diikat. Setan itu mengikat orang tidur dengan 3 ikatan. Ya gitu syaitan ala qawfiyati ahadikum idza nama bi salasati. Diikat itu orang tidur oleh setan dengan 3 ikatan. Ikatan pertama lepas dengan seseorang bangun tidur membaca doa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Kemudian ikatan yang kedua lepas dengan setelah itu bangun mengambil air wudhu. Maka lepas ikatan yang kedua. Ikatan yang ketiga setelah ambil air wudhu sholat 2 rakaat, sholat tahajud. Maka lepas 3 ikatan. Fa asbaha nasyitan munsyita, kata Nabi, orang yang ikatannya ini, ikatan setan ini lepas semua, asbaha nasyitan munsyita. Dia datang bangun di pagi hari dalam keadaan pikiran yang cerah, tenang, semangat itu, tidak bingung, tidak galau. Ini kalau kita ini hidup mumet, galau, pikiran gak tenang, kenapa? Kurang pikir.
sehingga disesatkan oleh setan. Orang yang apa? Yang subuh nggak bangun itu pasti faasbaha sayyi'ul hulum. Pasti bangun di pagi hari dalam keadaan pikiran yang tidak tenang. Jadi ketenangan itu hanya bagi orang-orang yang punya hubungan yang baik. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin. Semoga Allah menjadikan kita semua orang-orang yang beruntung di dunia di akhirat. Dan Allah menjanji, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Surat Al-Mu'min ayat 51. Sesungguhnya Allah pasti menolong rasul-rasulnya walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti di hari kiamat. Ini surah Al-Mu'minun ayat 51 ini janji Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Allah pasti menolong Rasulnya dan orang-orang yang beriman di dunia di akhirat. Ya, kalau kita mau ditolong oleh Allah, ya kita harus hidup ikut kehidupannya para nabi. Maka Sayyidina Umar ini mengungkapkan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma talabnal izza bidunihi adalah. Saya ini adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Famahma talabna al-izza biduni. Kalau saya mencari kemuliaan di luar Islam, adzallan Allah, pasti Allah menghinakan. Simpel sih sebenarnya. Kalau kita ini mau bahagia, ikuti kehidupan para nabi. Kalau kita tidak mengikuti kehidupan para nabi, yaitu kehidupan taat kepada Allah saja, tunduk patuh menjalankan perintah, ini kehidupan para nabi, kehidupan ketundukan. Di selain itu adalah kehidupan orang-orang kafir, orang-orang menentang Allah, tidak mengenal hukum-hukum, maka tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya bagi orang yang punya hubungan yang baik. Karena bahagia itu dari Allah. Bahagia, tenang itu dari Allah. Allah menjadikan bahagia orang-orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah. Maka urusan ketaatan inilah urusan yang menguntungkan. Tidak ada yang lebih menguntungkan diri kita dunia dan akhirat melebihi taat kepada Allah. Kalau mau untung, mau selamat, ya harus taat. Begitu, tidak ada perkara yang lebih berbahaya melebihi kita ini durhaka kepada Allah, menentang hukum-hukum. Nah, para nabi telah diutus untuk mengingatkan kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Diseru kita. Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Disuruh terus begitu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah inna zalzalatas sa'ah inna sa'ah la'atiyatun. Hei manusia, takutlah kepada Allah, kiamat pasti datang. Nah, kiamat itu ada dua, sugro kubro. Sugro itu kematian. Kematian pasti datang. Kiamat itu, kematian itu kiamat kecil. Tapi dalam hal ini manusia ada dua golongan. Yang pertama, manusia yang sadar atas perkara ini sehingga
mulai dari hidup di dunia sampai akhirat dia tidak maksiat dan merasa maksiat itu sangat berbahaya. Ini manusia yang utuh, punya perasaan bahwa maksiat itu bahaya, sehingga dia selalu taat mulai dari memulai hidup sampai mati taat. Allah tadi. Maka orang-orang yang punya perasaan seperti itu, punya perasaan Muhammad itu berbahaya, walaupun amalannya lemah, nanti akan ditolong oleh Allah untuk menghindarkan diri dari perbuatan karena merasa maksiat itu berbahaya. Kemudian yang kedua, ada orang yang oleh Allah diberi kepahaman mulai lahir ibarat seorang dokter orang kelihatannya sehat tapi dia mengira bahwa orang ini sakit dalam berbahaya, seperti sakit kanker, sakit paru-paru. Walaupun kelihatannya masih bisa lari-lari, sebenarnya dia ini dalam berbahaya. Maka dokter itulah para nabi yang mengetahui penyakitnya umat. Maka umat ini ada yang kadang bermaksiat kepada Allah itu dalam berbahaya yang besar, tapi dia tidak sadar bahwa itu berbahaya. Ya, seperti orang sakit tapi tidak merasa sakit. Maka mengerikan orang dokter yang tahu dengan penyakitnya itu, tapi biasa santai-santai saja, padahal dalam ancaman maut. Tapi dia nggak sadar. Jadi kalau maksiat, orang maksiat itu dalam ancaman bahaya masuk neraka, tapi nggak sadar. Setelah sampai dikubur baru sadar, naudzubillah rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Ya Allah, hidupkan saya sebentar, saya mau sedekah, saya mau jadi orang baik. Itu ratapan-ratapan yang sudah tidak bisa dipenuhi karena penyesalan bagi orang-orang yang ketika di dunia tidak sadarnya setelah mati. Kita minta sadar sebelum mati, minta tobat sebelum mati, ya kan? Salamatan fid din, afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilm, barakatan fil rizki, taubatan qoblal maut, rahmatan dal maut, maghfirah ba'dal maut. Hawwin alaina ya fi sakarat dan najata minan nar wal afwa indal hisab. Gitu. Jadi kesimpulan orang hidup di dunia ada dua tadi. Satunya sadar, satunya nggak sadar. Sadar sebelum sampai di akhir nih, namanya petunjuk Allah dibuat sadar sehingga tahu maksud hidup, tahu keperluan hidup. Kalau nggak sadar, akhirnya hidupnya seperti binatang, tidak sholat, tidak taat, tidak ibadah. Yang dipikirkan bagaimana kebahagiaan dunia yang dipikirkan siang dan malam, dunia. Padahal dia semakin lama di dunia, semakin sebentar lagi mendekati bahaya, yaitu kematian dalam keadaan nunggu siksa. Ya, orang-orang yang tidak taat kepada Allah itu kehidupannya mengerikan, kehidupannya menunggu azab saja.
Jadi orang itu ada orang yang ngerti, ada orang yang enggak ngerti. Ada orang ngerti batu, maka dia tahu bisa membedakan batu mahal, batu yang murah. Ada orang yang tidak ngerti, tidak bisa membedakan antara mana batu yang mahal, mana batu yang murah. Anggapannya sama saja. Jadi ada orang yang ahli batu, maka ngerti batu. Maka orang iman tuh seperti orang yang ahli, tahu ini menguntungkan kita, ini membahaya, merugikan kita. Tapi ada orang tidak tahu, sama saja katanya. Sama saja, mau iman mau kafir sama saja. Sama saja di mana? Sama saja hidup, sama-sama makan. Jadi ke situ aja pikir. Tidak ada ngarah kepada nanti dikubur di akhirat. Apa kalau sudah mati, sudah tidak ada urusan, katanya begitu. Padahal bukan begitu, abang. Itu setelah mati. Kematian itu adalah awal kehidupan. Al-mautu tuhfatul mu'min. Kematian itu adalah bingkisan katu bagi orang yang beriman. Maka ketika dia mati, membuka kuburannya dipenuhi dengan isi-isi yang menggembirakan. Kuburannya luas sejauh mata memandang. Kuburannya menjadi pertamanan surga. Maka Sayyidina Utsman bin Affan kalau melewati kuburan menangis. Maka ditanya, kenapa menangis? Sayyidina Umar menjawab, Al-qabr awwalu manzilin min manazilil akhir. Kubur ini adalah persinggahan pertama daripada persinggahan alam akhirat. Maka kita harus menjadi orang yang ahli tadi, sehingga bisa membedakan. La ma'budillah. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Tidak ada yang berhak dimintai melainkan Allah. Tidak ada yang bisa diharap melainkan Allah. Ya, kadang orang ngerti batu tadi, tahu ini batu mahal harganya miliaran. Yang ini batu murah nggak ada harganya. Jadi kalau orang nggak ahli, antara yang batu miliaran dengan batu yang mahal tidak ada bedanya. Itulah orang gila. Orang gila ini tidak ngerti, tidak bisa membedakan. Hidup ini bisa menjadi mahal dalam pandangan orang yang ngerti kehidupan, sehingga waktunya itu hanya dipakai untuk perkara yang menguntungkan diri. Ala inna sil'atallahil ghali. Ala inna sil'atallahil jannah. Harga hidup ini mahal, maka harganya hanya surga. Ala inna sil'atullahil ghali. Ala inna sil'atullahil ghali. Ala inna sil'atullahil ghali. Juga dengan jangan malah dibuat dengan malas-malas. Kenapa orang membuat amal dengan malas-malas? Karena dia tidak tahu harganya amal tadi, maka dia bermalas-malas. Ibarat orang nggak ngerti batu tadi, maka dianggap biasa. Jadi kalau bagi orang yang ngerti nilainya sholat, maka dia sholatnya sungguh-sungguh, ibadah dengan sungguh, karena tahu dia ini benda mahal, ini amal mahal. Tapi memang ketika di dunia ini orang banyak tahu. Tapi kalau sudah sampai di akhirat, semua orang tahu. Maka dalam Al-Quran mengingatkan kita, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirati hum. Memang kebanyakan orang hidup di dunia ngertinya urusan dunia, dengan kehidupan akhirat ghafilun. Maka jangan sampai kita menjadi orang lalai. Jadilah orang yang ngerti
Inilah pentingnya yang lalai tadi diingatkan supaya ngerti. Maka adanya penjelasan-penjelasan agama, fikir akhirat sebelum sampai di akhirat. Ini maksudnya ngingetin, sama-sama kita mengingatkan, saling ingat mengingatkan supaya ingat. Kalau diingatkan tidak mau ingat, itulah khatamallahu ala qulubihim. Memang sudah ditutup hatinya, matanya, telinganya dengan wisawah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi nggak usah sedih kalau kita ngingeti orang lalu yang diingetin malah marah-marah. Kita sudah dapat pahala ngingetin walaupun orang tidak mau peduli dengan apa yang kita bicarakan dalam urusan ini kebaikan. Kita ngomong baik itu pasti untung walaupun yang mendengar ada yang merespon, bahkan ada yang mencemooh, ada yang mencaci. Ya nggak usah peduli dengan itu. Karena kita ini bicara harus lillahi ta'ala. Orang bicara kebaikan tuh pasti untung. Karena apa yang dibicarakan itu nanti akan menjadi pikiran, dari pikiran turun ke hati, lalu pikiran-pikiran yang baik. Maka disinilah pentingnya bicara baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, sehingga yang dipikirkan pun kebaikan, akhirnya yang ada dalam hati pun kebaikan, sehingga hati inilah yang disifati oleh Nabi. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza fasadat fasadal jasad fasadal jasadu kullu. Ala wa hiyal qalb. Maka hati ini rajanya badan ya hati yang akan ngontrol, membimbing mata. Jadi hati ini, kolbu ini, kalau rusak semua yang lain. Kalau baik semua. Jadi presidennya badan tuh hati ini. Supaya hati itu baik, maka selalu bicara baik. Kemudian mendengar yang baik. Kalau ada pembicaraan kebaikan, kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita nanti mendapatkan penjelasan-penjelasan. Disitulah Nabi bersabda, alaikum bimujalasatil ulama'i wal hukam. Selalu berkumpul duduk dalam majlisnya para ulama, majlis membicarakan keagungan Allah, kehebatan Allah. Majlis membicarakan kebaikan. Fa innallaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah. Karena hati yang mati itu bisa dihidupkan dengan binuril hikmah. Kita banyak mendengar nasihat-nasihat agama. Jadi siraman rohani itu nurul hikmah. Maka pembicaraan yang baik itu laksana air yang menyirami bunga. Pembicaraan yang baik itu bagaikan air yang menyirami bunga, sehingga bunga tumbuh segar. Ini penting ini. Kalau kamu nggak nganggap penting ya banyak istighfar saja. Jadi kalau kita ini nggak mampu mendengarkan kebaikan malah dicemooh, kebaikan tidak diperdulikan, ya kita banyak istighfar saja. Berarti kondisi kita dalam bahaya yang sangat besar. Maka kehidupan dunia ini apa? Perjalanan menuju akhirat yang selama-lamanya. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Jadi kehidupan ini apa? Kehidupan dunia ini apa? Kehidupan di dunia adalah perjalanan menuju akhirat yang selama-lamanya. Maka tambah hari, tambah dekat kedatangan kita dengan negeri akhirat. Maka semestinya tambah hari, tambah persiapan kita untuk negeri akhirat. Tambah hari, tambah dekat dengan perpisahan dengan dunia ini, maka tambah hari, tambah semestinya tambah mengurangi kesibukan dunia. Maksudnya itu jangan sampai dunianya melupakan akhiratnya. Jangan sampai kesibukan kerja lupa menjalankan perintah Allah. Dunia ini walaupun seluruhnya kamu dapat, tapi kalau sampai
tidak ibadah di dunia ini, tidak taat di dunia ini, apalah itu kebanggaan baginya. Dapat dunia yang banyak tapi tidak ibadah kepada Allah. Lalu kemudian mati, yang dikumpulkan tidak dibawa pergi. Jadi yang dibawa pergi itu adalah amal-amal kebaikan ini. Maka kesibukan dunia bagaimana menjadi amal juga. Hari-hari kita sibuk yang kantor-ngantor, yang pergi ke sawah mencari nafkah. Bagaimana itu semua menjadi amal. Jangan hanya menjadi aktivitas yang hanya untuk kemuliaan di dunia saja. Kita harus sadar, izzudunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihatil amal. Kemuliaan di dunia ini memang dengan harta yang banyak. Kalau mau dihargai ya harus jadi kaya. Kalau banyak duit walaupun jelek dihargai. Walaupun bodoh kencing berdiri, kalau yang penting mobilnya mewah maka dihormati. Itulah izzud dunia bil mal. Tapi ingat, tak selamanya itu seperti itu. Pasti datang kematian, di sanalah izzul akhirah bisolihat. Kemuliaan di akhirat dengan amal yang soleh, mulia dikubur dengan amal yang baik di dunia. Kalau kemuliaan di sana itulah selama-lamanya, maka dunia ini persinggahan saja. Maka ada satu kisah, ada 3 orang telah sampai di Mekah. Sampai di Makkatul Mukarramah dekat Ka'bah. Semua 3 orang ini adalah tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka adalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putranya Sayyidina Umar, Ibnu Umar. Satu orang berdoa, ya Allah, janganlah saya dimatikan sebelum menjadi pemimpin umat ini. Ada lagi yang satu berdoa, ya Allah, janganlah engkau matikan aku sebelum menjadi ulama yang besar, yang mana orang-orang berbondong-bondong mengambil ilmu dari aku. Tapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini doanya beda. Ya Allah, janganlah engkau matikan aku sebelum engkau ampuni dosa-dosaku. Jadi minta sebelum mati dosa-dosanya diampuni saja. Maka 2 orang temannya tadi mengatakan, doa Abdullah bin Umar ini jelas lebih baik daripada doa kita. Kita minta supaya jadi pemimpin dulu, supaya jadi orang kaya dulu, supaya jadi ulama dulu. Tapi kalau tidak diampuni Allah, nah, berarti doanya Sayyidina Umar ini cuma minta, ya Allah, jangan kau matikan saya, melainkan seluruh dosa-dosa engkau telah ampuni. Karena kalau dosa sudah diampuni, mau jadi apa saja di dunia ini ya jadi sukses lah. Karena kesuksesan itu ketika orang itu matinya dalam keadaan dosa-dosanya diampuni. Gimana caranya biar tahu akhirat? Biar tahu akhirat ya dibincangkanlah perkara akhirat. Akhirat itu apa? Akhirat itu kehidupan setelah dunia inilah akhirat. Gerbang masuknya adalah kubur. Tuh. Yakin tidak ada akhirat? Akhirat itu mati. Akhirat itu gerbang masuknya adalah, pintunya adalah kematian. Maka ada sahabat namanya Makhul. Makhul ini ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai Makhul, kamu mau melihat surga enggak? Maka Makhul mengatakan mau. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau kamu mau melihat surga, kamu mati dulu. Ya kan, ketika orang sakaratul maut itu ditampakkan tempat yang akan ditempatinya. Itu kita baca itu Al-Quran. Al-Quran itu disebutkan bahwasanya
malaikat maut atau malaikat Israel itu mendatangi orang ketika sakaratul maut dengan membawa dua berita, berita tangan kanan, berita tangan kiri. Maka berita tangan kanan ini isinya adalah perkara yang menggembirakan, yaitu ditampakkan tempatnya selepas kematian. Berita tangan kiri, berita yang mengerikan. Maka orang mati itu ada yang ketakutan, ada yang sangat gembira, mati dengan tersenyum. Nah, itu keadaan. Mati yang bagaimana dulu? Ya mati yang husnul khotimah. Kita minta kepada Allah biar mati husnul khotimah. Caranya itu dengan doa, lalu kita buktikan dengan memperbaiki hubungan dengan Allah ini. Taat, perintah-perintah Allah dijalankan. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Dengan tidak merasa puas-puasnya. Terus dengan istiqomah. Jadi maksudnya tidak puas itu maksudnya ya selama masih hidup terus. Sholat minimal yang 5 waktu itu, syukur-syukur ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Itu juga puasa minimal yang bulan Ramadan 1 bulan ditambah yang lain. Itu juga amal-amal yang lain. Begitu. Jadi doa yang paling tinggi itu apa? Doa yang paling tinggi itu adalah minta supaya sebelum mati dosa-dosa diampuni. Mudah-mudahan termasuk kita dosa-dosanya sebelum mati sudah diampuni. Maghfiratan ba'dal maut. Kalau ada orang, kapan kita mati? Lah, kapan kita mati? Ya, gak ada yang tahu kapan. Bisa sebentar lagi. Iya, kita semua nggak ada yang tahu kapan kita mati. Orang yang mati subuh tadi itu sebelum adzan subuh masih hidup. Nah, yaitu mata dri nafsun mata taksibu. Dan kita ini selalu dipantau oleh Israel. Pencabut nyawa itu malaikatnya namanya Israel. Nah, Israel itu tahu dengan daftar semua orang yang hidup di dunia kapan matinya, tahu kapan dicabutnya. Itulah kita minta selamat, selalu doa selamatan fid din, afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, barokatan fil ziyadatan fil ilmi. Kita minta tambahan ilmu. Nah, itulah hari-hari kita ngomong baik, ngomong agama, ngomong ilmu, ngomong arahan Quran, ngomong hadis, ngomong kebaikan. Nah, kita kan ngomong baik terus dari tadi. Insya Allah tidak ada pembicaraan sia-sia bagi orang yang hatinya bersih. Tapi kalau bagi orang yang hatinya kotor, maka kebaikan tidak bisa masuk pun bercampur dengan kotor tadi, itu nggak bisa dicerna dengan yang baik. Mati itu ya ketentuan Allah, bukan kita yang menentukan. Kalau kita yang menentukan kapan matinya enak. Saya akan mati nanti tak umur sekian. Enggak, bukan ketentuan kita. Mati itu ketentuan Allah. Allah yang menentukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sudah diputuskan semuanya pasti mati. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kematian itu untuk membalas, hari pembalasan. Malik yaumiddin, selepas mati apa yang dibuat semasa hidup dibalas. Man zuhziha 'anil nar, dijauhkan di neraka, dimasukkan surga, itulah orang sukses. Jadi kematian itu ketentuan Allah, bukan ketentuan kita. Ketentuan Allah atau ditentukan Allah sama baik. Ketentuan Allah ditentukan Allah sama saja. Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan. Nah, itu keputusan Allah. Keputusan Allah atau diputuskan Allah sama saja. Ketentuan Allah atau ditentukan sama saja.
ketentuan Allah atau ketentuan Allah, sama saja. Semua keputusan hidup kita ini ditentukan Allah untuk hidup, maka kita hidup dikehendaki. Assalamualaikum Ustadz. Ya Bu Rika, apa kabar? Masya Allah, sudah masuk semuanya ini, Masya Allah. Saudaraku seiman, saudaraku sebangsa, setanah air ya, cinta mencintai karena Allah di antara kita. Ini tempat untuk saling ingat mengingatkan, tidak ada saling memojokkan ya. Saling ingat mengingatkan, mudah-mudahan yang disampaikan, ingat mengingatkan, mudah-mudahan yang disampaikan jadi baik. Maka perbanyak istighfar kalau tidak bisa menerima arahan-arahan. Banyak istighfar sehingga Allah ampuni, Allah bersihkan, sehingga menjadi nikmat. Jadi nasihat kebaikan itu bisa jadi nikmat, bahkan bisa jadi geli di telinga orang yang jauh dengan agama. Geli, ngomong apa ini, improvisasi apa, ngelantur katanya. Tidak ada di sini ngomong sia-sia. Ini kita berusaha ngomong yang baik. Jadi yang kita pikirkan bagaimana kita mati dalam keadaan husnul. Itu caranya gimana? Ya caranya kita jalin hubungan yang baik dengan Allah, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang baik hubungan dengan Allah, Allah SWT akan dijaga imannya, dijaga amalnya, sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Inilah harus kita pikirkan siang dan malam. Bagaimana kita bisa tertawa, bisa tidur dengan nyenyak, sedangkan kita belum tahu apakah Allah ridho kepada kita atau tidak. Makanya nangis terus, sedih terus, istighfar terus. Ini tuh tanda-tanda orang baik lagi. Karena dia tidak tahu amalnya belum diterima atau tidak, maka akhirnya amal terus. Mudah-mudahan yang ini diterima, yang kemarin dilupakan, buat lagi, mudah-mudahan yang ini diterima, dilupakan lagi, mudah-mudahan yang ini diterima. Begitu. Toh akhirnya ternyata diterima semua, alhamdulillah. Kalaupun tidak diterima semua, mungkin satu amal diterima atau dua amal diterima. Gitu. Jadi orang iman itu tidak bosan-bosan dengan amal. Harsunillah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol dengan saudara kita semuanya yang bisa menonton, melihat layar ini. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dalam suasana yang baik. Man nadhara ila wajhil akhi nadratal mawaddah. Siapa memandang saudaranya dengan pandangan cinta, walam yakun fi qalbihi ihnatun, di dalam hatinya tidak ada kebencian sedikit pun, lam yaqrib hatta yaghfira Allah ma taqaddama min dhanbi. Allah tidak mewafatkan, tidak akan mematikan dia, melainkan seluruh dosanya diampuni. Masya Allah, Masya Allah. Ya, saya mau apa? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada saudara Mas Yusuf Wahyu. Masya Allah, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Fikih
Afrianto, Dawi Rafer. Semuanya hamba-hamba Allah, orang-orang yang selamat insya Allah dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, badannya sehat, rezekinya lancar, banyak, barokah, mudah, tidak jauh mengambilnya. Jadi kita minta rezeki yang dekat, yang ada di sekitar kita, nggak perlu ngambil yang jauh. Kita minta rezekinya yang mudah. Maka sholat duha kita minta Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal qudratu qudratuka. Allahumma in kana rizki bis sama, ya Allah bila rizkiku masih di langit fa anzilhu, maka turunkan. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau masih ada di dalam bumi keluarkan. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau masih haram maka engkau sucikan menjadi halal. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau rizkiku jauh engkau dekatkan. Wa in kana qalilan fakaththirhu, kalau sedikit engkau banyak. Fabarikhu, engkau berkahi. Ada seorang sahabat dapat doa Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa tawil umrah. Ini sahabat namanya Sayyidina Anas bin Malik, didoa oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladah, ya Allah banyakkan hartanya, banyakkan anaknya, wa tawil umrah, dan panjangkan umurnya. Mudah-mudahan termasuk kita mendapatkan barokahnya doanya Nabi kepada Sayyidina Anas bin Malik ini. Dibanyaki hartanya yang halal, dibanyaki anaknya yang soleh-solehah, dipanjangkan umurnya, sehingga melihat anak-anaknya dalam keadaan menjadi orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, bergembira di dunia, gembira di alam kubur. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.